Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan ini saya sampaikan sebagai bahan koordinasi dengan Bapak ya, Kapolsek Tambak Romo. Sebagai koordinasi hasil perhitungan ya, hasil somasi kepada Dinas Pendidikan Tambak Romo atau kepada Saudari WB, yaitu koordinasi dengan Ombudsman. Hasilnya adalah sesuai keterangan Saudara Sukawati Sudi. Pertama-tama Sukawati didatangi malah akan memberi sejumlah uang sekitar 3 juta untuk tutup perkara. Kami menolak. Ya, kami menolak dan kami menunggu. Kami nolak ya. Kami menolak tawaran ya. Menolak tawaran Sukawati ya. Sedangkan sudah kami perhitungkan secara global besaran dari insentif suami yang dimaksud sesuai legal gaji adalah sebesar 141.536 per bulan dan tunjangan beras 225.240 per bulan dan naskes 32.361 per bulan. Maka total tanggungan per tahun yang ditanggung Dinas Tambak Romo adalah 141.536 ditambah 225.240 ditambah 32.361 yaitu senilai 399.137 per bulan. Ditambah adanya biaya penambahan honor yaitu kemahalan per 3 bulan yaitu 1 juta per 3 bulan. Maka dalam 1 tahun yaitu 4 juta, yaitu 12 dibagi 3. Sedangkan jumlah total perolehan per tahun yaitu 8.789.644 A plus B. Dikalikan 6 tahun yaitu sejumlah 52.737.864. Yang keempat adalah ditambah pembagian gaji terpisah biaya makan yang dijanjikan IWB yaitu 800.000 per bulan, yaitu kali 72 bulan. Ini sudah di MOU-kan di Dinas Pati. Ini sudah di MOU di Dinas Pati, tidak direalisasi. Ya, sudah di Dinas Pati oleh Samsuri Kasdan, ya, Sri Utami, Samsuri Kasdan, dan HR Ahmadi ya, Sarpan HR Ahmadi, penanggung jawab Sarpan dan Haryanto. BKD-nya masih Jumani. Nah, ini minta pertanggungjawaban ditambah pembagian gaji yaitu perolehan 110.337.864. Ini di luar itu semua Pak, ini kedinasan. Sedangkan jika mulai per Januari 2017 sampai dengan Juni 2018 belum diselesaikan masalah ini, maka IWB harus mengembalikan denda atau kelebihannya dari selisih itu tadi kepada negara. Karena sudah bukan hak saya, maka itu adalah hak negara. Jadi 399.137 rupiah sekali 18 bulan yaitu 7 juta. Maka semua yang harus dibayarkan oleh Saudari WB yaitu 117.522.330 dengan perincian 110.337.864 disampaikan kepada Solikul Hadi dan 7.184.466 masuk ke kas negara. Demikian somasi ini sebagai bahan koordinasi perlu kami sampaikan kepada negara. Adapun jika memang ada perubahan dan koreksi, pengurangan maupun penambahan dapat ditinjau perubahannya. Ini merupakan kejahatan dalam kalangan keluarga, maka berlaku ketentuan pasal 367. Lihat penjelasan pada 367 yaitu pada pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 397
399 400 dan 402 dijatuhkan pencabutan hak. Jadi pelanggaran ini ada pencabutan hak, tidak lagi punya jabatan. Yang kedua, pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut. Dalam pasal 396 sampai 40 sudah diperintahkan supaya keputusan hakim diumumkan. Keputusan itu diumumkan bahwa orang yang melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada 396 sampai 342 dijatuhi hukuman tambahan yang diumumkan melalui surat kabar, majalah, dan media massa. Ini sah. Pelanggaran yang disahkan. Sedangkan hak-hak yang diperoleh atas gross hipotek atas barang-barang yang bergerak oleh seorang yang meminjam dan memiliki barang, sertifikat, talon, dan lain sebagainya, diserahkan atau dipegang orang yang meminjam uang itu sebagai jaminan. Seorang menggandakan sertifikat hasil curian, penipuan, rekayasa dicurinya dari almari suaminya, dikenakan pasal 362 perkara pencurian, karena barang yang dicurinya itu dianggap barangnya sendiri namun penggelapan. Sedangkan agar terpenuhi unsur pencurian, barang yang diambil itu milik orang lain atau sebagian milik orang lain, maka orang tersebut kena pasal 404 atau pembajaan atau penggelapan. Sedangkan hak tahan, yaitu hak tahan atau menahan, pasal 756 KUHP, hak menarik hasil karena menyewa menggunakan tanah untuk jalan, misalkan, yaitu suatu hak untuk menarik hasil disamakan dengan hak pakai tanpa merubah status barang. Menurut pasal 1162 KUHP, gross hipotek ialah hak atas barang yang tidak bergerak yang didapat dari orang yang meminjamkan uang kepada pemilik barang. Dianggap seimbang atau gade untuk akhirnya memiliki barang tersebut apabila pemilik tidak membayar utang atau tidak dapat membayar utang. Ikatan kredit hampir sama dengan gross hipotek atau hak beneficiar, hanya bedanya ialah kalau hipotek dapat diletakkan atas dasar hak milik, ikatan kredit yang diletakkan pada hak pemegang, dan pidananya penjara 2 tahun. Dalam hal demikian, pidana juga kepada orang yang berutang, hak orang berpiutang, mengambil utang dengan jalan tipu daya, perselingkuhan, bohong, mencatut barang, mencabut barang, menerima bayaran atas utang, pencocokan utang, memberi pengakuan dusta atau mengakui utang betul ada akan tetapi dengan jumlah yang lebih besar dari sebenarnya. Pemberian pengakuan bohong itu kepada orang yang berutang lebih besar dari utang yang ditanggungnya. Pidana dikenakan padahal terutang. Beberapa pertimbangan delik yaitu keberatan di dalam komplikasi hukum yaitu orang yang mengetahui ada orang lain bermufakat jahat akan melakukan suatu tindak pidana atau mengetahui orang yang berniat jahat hendak melakukan suatu kejahatan disebut saksi. Saksi yang dipanggil harus datang menghadap jika perlu dengan kekerasan. Dipanggil harus menghadap, jika perlu harus dengan kekerasan. Saksi tidak menghadap tidak dapat dikenakan ketentuan pidana, karena pasal-pasal ini berlaku bagi saksi yang dipanggil hakim untuk menghadap sidang. Beberapa saksi dapat mengundurkan diri yaitu 274 suami istri dari terdakwa, tidak boleh memberitahu 166, 164, 165 karena tidak berlaku bagi orang yang oleh karena pemberitahuan itu dapat mendatangkan bahaya. Ini untuk intelijen, untuk kepolisian tentu take over bodel, penuntutan bagi dirinya sendiri. Jadi bagi salah seorang keluarga, saudara atau semenda IP di dalam turunan lurus atau punya pupu kedua, ketiga dari turunan menyimpang, bagi suami dan istrinya atau bekas suami atau bagi seorang yang jikalau dituntut ia boleh meminta kebebasan untuk memberi penyaksian berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan, wajib menyimpan rahasia 1 pendeta, 2 notaris, 3 dokter. Selain itu tidak.
Unsur penghinaan yaitu terhadap orang swasta atau gerombolan sekelompok orang tidak dapat dihukum, tetapi apabila penghinaan kepada pejabat ya dapat dihukum. Berarti di muka orang banyak, termasuk juga di media, surat kabar menghina kekuasaan yang diadakan di daerah kekuasaan RI atau suatu badan umum, misalkan mengatakan Sontoloyo dengan ini melanggar. Ini adalah suatu penjaminan alat-alat negara, keamanan untuk alat negara. Kalau memang belum lewat 2 tahun sesudah pemindahan yang dahulu menjadi tetap, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan. Menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan pasal 155 menghina kekuasaan badan umum 6 bulan. Barang siapa memberi hadiah perjanjian kepada seorang pegawai negeri, membujuk mengamalkan suatu yang berlawanan, memberi hadiah agar mengabulkan, menyogok, menyuap, gratifikasi. Seorang polisi harusnya menangkap atau membuat berita acara, tapi karena ia menerima hadiah dari orang itu, maka orang itu dibebaskan atau malah dilindungi. Ini namanya mengalpalkan suatu perbuatan jabatan dan tidak harus sah, mengerjakan jabatan yang sah, melawan kekerasan, memukul, menyepak. Pasal 211212, penjara 5 tahun kalau perbuatan yang menyertai kejahatan itu berakibat pada luka. 8 tahun kalau luka berat. Untuk menggunakan pasal 215, orangnya tidak disebut-sebut, tetapi ayat 2 pasal 216 PNS dalam arti luas semua pegawai, sehingga banyak orang yang tersebut di dalam pasal 215 itu dapat dimasukkan ke dalamnya. Pasal perintah atas tuntutan ini itu harus berdasarkan jenjang hierarkis. Masa kepala dinas disetir guru atau kalah dengan guru. PNS dalam hal ini hendaknya jangan meminta tetapi memerintahkan atau menuntut. Barang siapa mengadukan, memberitahukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal ia tahu bahwa perbuatan itu tidak dilakukan, atau ada dipidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kalau laporan dalam perkara korupsi diancam dengan penjara 6 tahun dan denda 4 juta rupiah. Jika laporan itu hoak atau keliru, pasal 45 RIB, orang yang menderita peristiwa pidana atau mengetahui suatu peristiwa pidana berhak memberitahukan kepada yang berwajib. Jika laporan itu salah, tidak sengaja salah opini, tidak tahu kelanjutannya, tidak dikenakan pasal. Kalau menuduh tanpa bukti, saksi palsu, maka 317. Itu yang dapat kami sampaikan, pembentukan reaksi, pertahanan diri, dan pelimpahan atas beberapa perkara yang sangat diperlukan. Kita ikut saja kepada mekanisme kepolisian di dalam menangani kasus demi kasus yang saya sampaikan. Itu sebagai bahan keterangan kajian di tingkat satuan pendidikan. Untuk kejelasannya dan penjelasannya silakan hubungi kepolisian, dalam hal ini adalah Polsek Tambak Romo, yang sudah kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan kasus demi kasus per kasus, sehingga kita tinggal menunggu bagaimana upaya penyelesaiannya dan penelusurannya atas kehendak dan kewenangan penyidik. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari Bapak Kapolsek Tambak Romo. Saya sampaikan terima kasih. Ini hanya laporan perdata administratif birokrasi yang bisa berdampak kepada korupsi, bisa pada pidana. Silakan monggo konstruksi bantuan hukum atau konstruksi hukumnya di rangkai sendiri Bapak. Kita tidak tahu hukum, makanya saya minta petunjuk akan diarahkan kemana. Tentunya saya sampaikan semuanya sebagaimana data yang kami miliki. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.